Ini obrolan-obrolan kita di masa lalu gitu barangkali ya. Tapi akan saya awali dari ini nih. Ini sesuatu yang menggembirakan banget gitu Mbak Listi. Jadi aku tuh baca Jangka Jayabaya ya kalau nggak salah ya. Ada zaman yang namanya zaman Kala Bendu. Entenono Nuswantara bakal ketampan bendu yen wis teka Pandhita Ambuka Wiwaranging Neraka Candra Sengkala 1997. Perlambangi jago tarung ning jero kurungan. Dalang wayang ngungkurke kelir sing nonton padha nangis. Entenono waluya lan tentreme mengko nek wis tumeka Pandhawa mulat sirnaning penganten. Ini Candra Sengkala 2025. Artinya gini, tunggulah Nusantara akan mendapatkan bencana jika sudah datang tahun 1997. Perlambangnya adalah ayam jantan bertarung di dalam kurungannya, sang dalang menggelar sandiwara yang menonton menangis. Tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman. Nanti jika sudah datang tahun 2025. Nah ini namanya zaman Kala Suba atau zaman kemakmuran dan ketentraman akan datang pada tahun 2025. Ini Mbak Listi, mohon maaf kalau mungkin nggak nyambung ya, tapi yang jelas saya kemarin nonton bola tuh sampai pagi Mbak Listi, dan semua kaget ketika Hapner dan kawan-kawan itu bisa mengalahkan Korea Selatan, dan setelah itu akan melawan Uzbekistan di semifinal. Saya ingin komentarnya Mbak Listi nih, apakah benar 2025 benar-benar akan banyak tanda-tanda kemakmuran di Nusantara ini? Monggo. Sebelumnya terima kasih Mas Indra, akhirnya kita ketemu lagi di tanah Bali ini yang sakral ya. Jadi tentang hal tersebut menurut saya sependapat sekali, karena memang sudah waktunya Mas. Jadi kalau dipikir bagaimana tentang itu, sebetulnya perubahan sendiri sudah terjadi tuh sejak 2024 ya, tepatnya bulan 2 ya. Karena 2 itu artinya kestabilan, keselarasan, manusianya sendiri sedang diselaraskan, buminya sendiri juga sedang diselaraskan. Makanya kita lihat kayak lebih sering gempa. Manusia mulai banyak berpikir kembali tentang religiusitasnya. Kita lihat kan semenjak bulan 2 itu orang sudah mulai mempertanyakan, lajane keyakinanku itu apa? Bagaimana berspiritual? Apakah itu selaras dengan keyakinanku atau gimana? Kan orang mulai mencari ke situ. Lebih banyak orang juga mencari guru. Artinya manusia itu butuh owah untuk sebuah perubahan besar atau transformasi. Jadi sebetulnya kalau dimulai ya sejak 2024 bulan 2. Kalau kita hitung 2024 itu kan 8 ya. 8 itu artinya union. Kemudian union itu jadi berkumpulnya jiwa-jiwa yang memang mereka itu secara destiny harus berkumpul gitu Mas. Makanya kita bisa lihat sekarang kalau di timnas ya banyak pemain naturalisasi yang mereka akhirnya pulang. Punya DNA. Pasti punya DNA. Entah kayak contohnya Hapner itu mungkin dari kakek neneknya. Contohnya Nathan Choaon itu juga kakeknya dari Semarang. Struik. Iya betul, Rafael Struik, dan masih banyak lagi. Kalau saya lihat ini kan ada beberapa lagi nih Mas yang mau ditambahkan. Karena kejayaan itu tidak mungkin hanya berlangsung 1 tahun. Ini kan akan beberapa tahun. Gitu jadi ya, sebetulnya Mbak, ini sedang dimulai Mas Indra. Makanya wajar dong kalau rakyat Indonesia itu merasa memiliki, karena memang Indonesia tuh menang di people power ya, netizennya lah istilahnya. Apapun tuh kalau sudah netizen yang maju itu sampai kelas dunia itu ya mengakui gitu loh Mas. Nathan aja kembali lagi bisa memperkuat kan ya, sampai katanya mau dikirimin rempah-rempah kan Mas untuk gantinya. Tapi intinya gini, yang mau saya sampaikan, memang kejayaan atau kemakmuran Nusantara itu sebetulnya sudah dimulai dari tahun ini semenjak bulan 2. Kita melihat dengan adanya pergantian presiden, itu kan tentu ada agenda-agenda, dan saya lihat kan tidak ada perubahan, tapi melanjutkan. Nah, jadi dari sini kan kita bisa lihat tentang IKN, kemudian banyak anak muda yang terdepan ya, kalau saya lihat secara insight saya Mas, banyak anak muda yang mereka tuh fresh secara ide, secara memiliki loyalitas yang tinggi, mereka akan dilibatkan dalam pemerintahan. Menurut saya ini bagus gitu loh. Terus ditambah lagi pemain naturalisasi yang mulai ditarik karena memiliki DNA Nusantara. Nah, kalau kita bilang kebangkitan Nusantara bukan hanya tentang kerajaan-kerajaan lama saja. Yang realistis sekarang ini loh yang bisa dilihat. Ini kan nyata diakui sama dunia kan ya? Iya, karena akhirnya dengan DNA yang dimiliki, mereka kembali ke Indonesia, memperkuat timnas, dan hasilnya nyata. Ibaratnya ini lagi pamornya Indonesia. Memang sedang pamor luar biasa itu sedang ada di Indonesia, di Nusantara lebih tepatnya.
Terus kalau kita melihat 2025, kalau kita total kan berarti 9. 9. Nah, 9 kalau dalam numerologi itu kan angka tertinggi. Pilihannya antara manusia itu mau naik ke level selanjutnya atau upgrade level, atau mereka itu akan menemukan titik akhir. Banyak orang tuh keblinger di titik 9 ini. Contohnya ketika orang sudah dipercaya, sangat dipercaya oleh atasannya. Apalagi gitu loh, selain dia mau mengungguli atasannya atau mau menggeser atasannya. Atau pilihannya ketika mereka di titik 9, mereka menyadari bahwa godaan, tantangan, kemudian ego mereka itu akan menghancurkan mereka sendiri. Nah, orang-orang yang memiliki level kebijaksanaan yang tinggi, consciousness yang tinggi, penguasaan emosional atau spiritualitas yang tinggi, mereka merasa bahwa saya juga tidak masalah memainkan peran kecil. Yang perlu saya tingkatkan tuh kayak pemikiran saya, spiritualitas saya, bukan kedudukan saya. Akhirnya mereka tuh lebih memilih menggandeng orang-orang yang satu frekuensi, melakukan pergerakan bersama, bukan lebih individualitas, bukan aku iki loh gitu loh Mas. Ketika orang sudah menguasai itu, mereka akan naik ke level selanjutnya. Contohnya dari kelas 4 naik ke kelas 5. Seperti mengulang hal baru, tapi sebetulnya itu sudah naik level. Nah, Indonesia saya harapkan tahun depan kalau ingin menuju kemakmuran, ya makanya kita bisa lihat dari sekarang ya, menggandeng lebih banyak negara. Bahkan Pak Jokowi aja udah mulai katanya ya, tapi saya nggak tahu ini benar apa nggak, karena saya tidak di pemerintahan, digadang-gadang untuk menjadi sekjen PBB. Berarti memiliki peran besar dong Indonesia, sudah disorot. Bukankah ini langkah yang tepat ketika kamu ingin menguasai, kamu tuh merangkul. Nek kamu nyikati kiri kananmu, nggak ada pengikut lagi. Kamu mau mimpin siapa? Bukankah pemimpin tuh butuh rakyat? Bukankah kalau kamu mau menjadi negara yang besar, kamu butuh orang-orang yang akhirnya mengakuimu dan mengikuti jalanmu. Nah, makanya kalau saya setuju sih Mas. Ya apalagi ramalan Jangka Jayabaya, itu kan pasti sudah dipikirkan, di era itu dibuat dengan kesadaran yang tinggi. Di era itu kan zamannya lebih tinggi dari yang sekarang ya secara kesadaran. Tapi semenjak itu manusia mulai turun kesadaran. Jadi orang tuh mulai menafsirkan dengan cara berpikir orang sekarang. Tapi kalau kita pahami kenapa orang dulu sakti-sakti, karena kesadarannya tinggi. Makanya di kehidupan sekarang hanya orang-orang tertentu yang bisa menafsirkan dengan cara berpikir spiritualitas yang tinggi juga untuk bisa ngimbangi Mas. Jadi nggak bisa semua orang tuh menafsirkan, nanti beda maksud. Kalau kadang ya tak pikir-pikir gitu ya, memang Indonesia kekuatan terbesarnya people power sih. Lihat aja misalnya kayak Indonesia itu kayak main di Qatar gitu. Itu kan nggak ada bedanya dengan main di tuan rumah gitu kan ya. Itu terjadi juga ketika kemudian badminton kan juga sama gitu. Ngeri banget ini kekuatan. Iya betul. Yang memang digembleng dari orang Indonesia atau anak-anak generasi muda ini memang mentalnya Mas. Sebetulnya potensi setiap orang punya, karena tidak mungkin orang lahir tanpa potensi. Mereka punya DNA. Dan kita tahu sendiri cerita-cerita sejarah para pahlawan Indonesia tuh nggak main-main. Tapi kenapa selalu kalah di kancah internasional? Karena mentalnya nggak siap. Mereka dibesarkan dengan mental bahwa mereka tuh pernah dijajah. Sehingga contoh bola nih Mas, kalau saya lihat gitu ya, beda sama sekarang. Sekarang tuh mentalnya mungkin, udah kayak ada premannya juga kan Mas sekarang. Bener. Jadi disenggol pisan ya, gue tak senggol balik gitu. Kalau dulu kan nggak, ketika menghadapi lawan yang mereka secara postur lebih besar, mungkin mereka sedikit mengintimidasi tuh, wes balik tak guang wes. Tapi kan sekarang nggak Mas. Mereka tuh bener-bener sampai akhir. Nah, DNA Indonesia yang sejati yang menurut saya seperti itu. Kita ingatlah kemerdekaan itu dicapai dengan tidak mudah gitu. Nah, itu cara yang memang. Dan kalau misalnya ini disesuaikan dengan Jangka Jayabaya sendiri, menurut perspektif Mbak Listi, kejayaan timnas Indonesia ini justru ini baru dimulai dan akan banyak kejutan-kejutan selanjutnya gitu ya? Ya, kalau menurut saya seperti itu. Kejayaan seseorang, sesuatu itu tidak mungkin Thomas. Mereka menunggu kejayaan ini juga bertahun-tahun loh, kayak udah 40 tahun loh kita nggak berpartisipasi di ini. Nggak mungkin hanya setahun. Setahun ini menurut saya ibaratnya lagi ngelumpuknya balung pisah. Melalui event ini kan mereka sedang dipulangkan nih. Tapi kan setelah itu mereka ada penggemblengan, mereka juga rencananya digadang-gadang untuk ikut Piala Dunia. Piala Dunia aja 2026. Olimpiade Paris yang terdekat ini kan ketika lolos nanti kan ya. Dan itu nanti ketambahan 3 pemain naturalisasi senior kan. Betul. Waduh ya deh, ini kabar baik lah buat teman-teman ya. Semangat semua teman-teman yang muda-muda khususnya ya.
Oke. Terjawab sudah ya. Jadi kepikiran aku di rumah, serius. Iya. Tanya siapa ya, oh gitu. Iya, semua orang pasti kemarin tuh lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya Mas, karena nonton seperti itu ada yang sampai zikir, ada yang sampai. Kalau Mbak Listi ngapain? Sampai ngapain? Kalau saya kemarin bawa singing bowl Mas di depan TV. Pokoknya saya memiliki afirmasi yang positif, dan kadang kita itu kalau merasa sesuatu tuh akan terjadi sesuai keinginan kita kan berasa ya Mas, gregetnya itu kayak selangkah lagi gitu loh. Jadi optimisme itu sudah tinggi. Kalau saya sih trauma sih kayak gitu. Jadi misalnya doain pemain timnas itu trauma karena dari dulu doain gagal terus kan. Jadi udahlah nonton aja sekarang. Percaya sama kualitas saja lah gitu. Betul. Tapi keberuntungan sangat luar biasa kemarin ya Mbak ya. Khususnya waktu Hapner nendang terus kipernya maju di garis itu kan ya. Iya, contohnya gini Mas. Contohnya kalau di manusia ada orang yang menjadi pengusaha, tapi karena life path-nya atau memang destiny-nya dia bukan seorang pengusaha, ya pasti akan menemukan banyak kendala. Tapi kalau memang dia lahir, even dia nggak mau jadi pengusaha, tapi life path-nya di situ, destiny-nya di situ, ya dia akan dimudahkan dengan caranya, gitu loh. Nah, Indonesia ini juga seperti itu. Mau kita ngotot dengan kemauan dan kemampuan sendiri, sulit Mas. Walaupun mungkin dengan adanya pemain naturalisasi ada yang tidak setuju ya. Tapi menurut saya, manusia Nusantara ini bukan lantas menutup telinga dari kemajuan teknologi. Karena apa? Kita berkomunikasi dengan orang lain, kita menimba ilmu, kita ingin mencerdaskan setiap generasi di negara, itu butuh pembelajaran. Kita harus belajar dari orang lain juga gitu loh Mas. Contoh, kita adalah orang Nusantara, nek iso mendina ngomong Jawa, ya ora apa-apa. Tapi nek dengan kowe ngomong Jawa, nanti one day ketika sudah waktumu oleh semesta kamu dipindahkan ke negara yang lain, apakah kamu akan bertahan dengan bahasa Jawamu? Bahasa Jawa itu bahasa ibu Mas. Enek ning rasamu. Nggonen kuwi nggo komunikasi karo ibumu, ibu bumimu. Kadang kalau kita sebagai orang Jawa kan, duh kok uripku rekoso mentok ibu, kan itu dipakai. Tapi kalau kita berkomunikasi dengan orang, kita jangan egosentris. Orang yang harus mengerti bahasa kita. Oh, kita orang Nusantara, kita ingin bahasa Indonesia diterima internasional. Bukan dengan mendidik orang-orang berbahasa Indonesia, tapi naikkan derajatmu dengan pengetahuanmu, bidangmu. Orang akan notice kamu itu siapa, orang mana, dan mereka akan mempelajari biografimu, tertarik belajar bahasa Indonesia. Contoh nih kayak pemain naturalisasi ini kan lagi disorot semua nih Mas. Otomatis kan mereka akan ingin tahu, loh lagi Indonesia saka ngendi wong rupane, contohnya kayak Hapner ya. Itu kan wajahnya company banget tuh. Lagi digilai banyak cewek-cewek tuh. Londo Connection. Iya, barudak VOC katanya. Ini Indonesia dari mananya? Mereka kan cari tahu, dan mereka baru tahu, oh ternyata sambungannya dari leluhurnya. Jadi campaign atau kampanye itu nggak harus dengan verbal, tapi kualitas. Nah itu yang harus digembleng oleh generasi-generasi sekarang. Menarik banget, oke. Itu Mas. Nah,